Kita mulai aja ya. Jadi di kita sharing tentang sebenarnya banyaknya tentang keseharian kita aja sebagai anestesi ini. Apa aja sih lingkup kerja kita, di mana saja, terus apa aja yang kita kerjakan gitu ya. Nah, anestesi itu memang awalnya berkembang dari tadi yang Dr. Budi sampaikan bahwa dari ilmu bedah, lalu karena dulu itu sebelum adanya ilmu anestesi berkembang, dikerjakan operasi, tindakan bedah itu ya pasiennya ya bangun terus merasa nyeri ya dengan tindakan yang jadi tindakannya itu ya sangat berbahaya dan sangat menyakitkan untuk pasien. Sampailah nanti dalam sejarahnya sebenarnya dari zaman dahulu dari bangsa Mesopotamia terus sampai ke awal-awal di daerah Jazirah Arab, di daerah Cina itu berkembang untuk menemukan obat-obat yang mengurangi rasa sakit. Ya. Kalau secara kata, secara etimologi, anestesia itu memang kan A itu tidak atau anestesia itu merasakan sensasi. Ya. Nah, jadi artinya menghilangkan atau tidak ada rasa nyeri atau tidak ada rasa sensasi yang ada. Jadi kita menghilangkan sensasi yang ada supaya bisa lah dilakukan tindakan dan lain-lain. Nah, sejarahnya secara singkat aja ya dulu. Mungkin yang awal-awal ditemukan adalah dari bunga opium ya, itu dikembangkan berbagai macam obat-obatan, ramuan ya, bahkan mulai di Cina, di Jepang, dan di Arab itu menggabungkan beberapa eh, tanaman terus obat-obatan yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ya, menghilangkan rasa sakit dan untuk membantu melakukan tindakan-tindakan tertentu ya. Ini di contohnya di Cina itu dulu memang sudah ini di zaman waktu kerajaan Han gitu kalau nggak salah ya. Dia seorang dokter sebenarnya dia ini dokter kalau dulu kan ya mungkin dokternya belum ada spesialisasi ya dia dokter penyakit dalam juga dokter bedah juga ya. Jadi dia membuat ramuan untuk melakukan tindakan gastrostomi nah, dulu itu dia. Pasiennya diberi obat-obatan, katanya obat-obatan, campuran dari berbagai ramuan. Pasiennya bisa nggak sadar sampai 3 hari loh, ketika dilakukan tindakan gastrostomi itu. Nah, tapi pasiennya ya nggak merasa sakit, nggak masalah. Ya, sampai suatu saat ditemukanlah yang mendekati anestesi modern ya, temukanlah ether. Ether salah satu obat yang bisa digunakan untuk melakukan anestesi dengan teknik open drop contohnya. Ya. Nah, ini mungkin di zaman purbakala ini anestesinya itu ya bawa batu besar gini. Ini cuma bercanda aja ya. Jadi ya memang dari dulu tindakan itu memang harus perlu anestesi untuk mengurangi rasa sakit pasiennya. Nah, ini ilustrasi dulu kala ketika belum ditemukan teknik anestesi modern ya. Pasien dilakukan tindakan di kakinya ini, debridement mungkin ya, atau tindakan apa. Nah, pasiennya ya bangun melihat tindakannya sendiri, merasakan sakitnya juga ya. Mungkin ya perdarahan apa ya, melihat sendiri pasiennya ya. Jadi tindakannya ya mungkin cukup mengkhawatirkan ya, walaupun dulu mungkin dianggap biasa. Sampai nanti ditemukan obat-obat anestesi yang bisa membantu pasiennya supaya tidak merasa sakit dan juga dokter bedahnya juga mungkin akan lebih mudah Kak, melakukan tindakan bedahnya karena pasiennya juga nggak gerak-gerak karena kesakitan. Nah, ini yang pertama kali didemonstrasikan oleh Dr. Gilmore waktu itu ya di Etherdome. Nah, dia mendemonstrasikan penggunaan ether untuk melakukan anestesi pada pasien ya. Ini kan dulu operating theater ya, dia dilakukan tindakan sambil ditonton banyak orang ya. Nah, ketika diberikan anestesi, pasiennya ternyata setelah dilakukan tindakan itu pasiennya nggak kesakitan, diem aja ya. Nggak merasakan sakit dan lainnya, sehingga bisa dilakukan tindakan dengan baik dan ternyata terbukti bisa dilakukan anestesi dan setelah itu berkembang terus dilakukan awal-awal itu menggunakan ether terus nitrous oxide juga ya
yang biasa digunakan untuk tindakan-tindakan dental atau cabut gigi dan lain-lain. Nah, ini salah satu mesin zaman dahulu ya. Ini pasien dilakukan di masker, dilakukan open drop sambil disambungkan ke mesin untuk diberikan anestesi. Sampai zaman sekarang ya, sudah maju sekali anestesi sehingga sekarang operasi itu ya dilakukan anestesi dengan berbagai macam monitor ya, pemberian gas anestesi bercampur dengan intravena, bisa juga dilakukan mix dengan tindakan regional untuk membantu titik pasien. Nah, terus walaupun memang kita berkembang dari ini ya, menghilangkan rasa nyeri untuk fasilitasi pasien operasi ya. Nah, lalu berkembanglah ilmu anestesi itu semakin berkembang sehingga banyak hal yang kita tangani juga ya. Tentu kalau operasi kita nggak cuma melakukan anestesi pada durasi operasi aja, tapi kita mulai persiapan mulai dari sebelum operasinya, preoperasi, lalu kita lakukan tindakan dan monitoring intraoperatif ya, dan juga pasti manajemen pasien sampai ke postoperatifnya, sampai pasien di ruang recovery room, sampai pasien pindah ke ruangan ya, ditangani nyerinya, ditangani cairannya dan lain. Selain itu kita juga menangani pasien-pasien di critical care atau di ICU ya. Mulai dari tindakan pasien ketika masuk ICU ya, ventilator, nutrisinya ya, kebutuhan cairan sehari-harinya juga ya, banyak sekali. Ini nanti kita bahas satu-satu. Terus kedokteran gawat darurat juga tentunya kita menangani pasien gawat. Kenapa kok kita sampai menangani pasien gawat segala ya? Karena kita mulai dari IGD, misalnya pasien mau operasi karena multi trauma ya pasti harus kita tangani dari awal pasiennya sebelum operasi ketika datang ke IGD. Selain itu juga kita terbiasa menangani airway, breathing, sirkulasi pasien sehingga ketika kita diaplikasikan ke pasien-pasien gawat darurat mungkin ya pas sehingga kita sudah biasa menangani hal tersebut. Ya. Selain itu juga kita ahli dalam manajemen nyeri ya. Manajemen nyeri mulai dari penggunaan obat-obat opiat ya, opiat, analgetik lainnya, NSAID, sampai dengan tindakan intervensi nyeri juga. Jadi nggak cuma di OK saja ya, mulai dari preoperasi, post operasi, critical care, gawat darurat sampai dengan manajemen. Nah, tadi kedokteran perioperatif itu tadi terdiri dari preoperasi, intraoperasi, sampai dengan post operasi. Kenapa kok kita nggak tinggal langsung operasi aja sih, datang bius operasi gitu ya selesai, nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena manajemen pasien yang dioperasi itu harus komprehensif, mulai dari sebelum operasi. Sebelum operasi kita harus periksa dulu pasiennya, ya. Apakah ada risiko nggak nih pasiennya kalau dilakukan tindakan anestesi, kalau dilakukan tindakan operasi. Harus kita akses pasiennya dengan komorbid apa saja sih yang bisa membahayakan ketika dilakukan anestesi atau ketika dilakukan operasi. Perlu darah nggak pasiennya? Ya, perlu cairan berapa selama sebelum operasi? Puasanya harus berapa lama? Ya, gimana kalau pasiennya anak-anak persiapannya gimana? Beda lagi ya. Kalau pasiennya sudah geriatri gimana? Beda lagi juga. Ya, sehingga kita harus benar-benar periksa akses yang baik dan juga persiapan yang baik untuk nanti ketika operasinya berjalan dengan aman dan minimal risiko ya. Saat intraoperatif tentu ya kita monitoring pasiennya, melakukan tindakan anestesi yang sesuai dengan tindakan bedahnya apa ya, sesuai indikasi yang bisa memfasilitasi tindakan pembedahan dengan baik. Ya. Setelah itu juga post operasi, mulai ketika pasiennya pindah ke recovery room ya. Pasiennya kita observasi kapan pasiennya bisa pindah ke ruangan setelah dari recovery room. Terus apa saja yang harus diperhatikan di ruangan? Apakah pasien setelah dari pembedahan ini perlu di ruangan ICU atau ruangan high care unit atau cukup di ruang biasa? Atau perlu tata laksana khusus nutrisinya atau tata laksana khusus dari cairannya ya harus kita atasi juga, harus kita tangani, manage dengan baik juga. Jadi harus komprehensif untuk tindakan operasi saja harus sangat komprehensif. Nah ini tadi preoperatif assessment aja penilaiannya
Kalau sesuai dengan ASA, ya, itu kita klasifikasikan mulai ASA 1 sampai ASA 6. Kenapa kok pakai klasifikasi gini segala sih? Apa pentingnya gitu ya? Itu tadi kita melihat faktor risikonya, penyulitnya ketika dilakukan anestesi atau dilakukan pembedahan, ya. Kira-kira akan besar nggak sih risikonya pasiennya kalau dilakukan anestesi? Ya, kita lihat di sini contohnya, kalau ASA 1 itu ya pasien sehat-sehat, bisa jalan, nggak ada masalah. Penyakit-penyakit lainnya, nggak ada asma, nggak ada alergi, ya. Dengan normal BMI juga, ya mungkin risiko ketika dilakukan anestesi atau pembedahan, ya mungkin akan kecil risikonya. Dibandingkan mungkin yang ASA 4, kita lihat di ASA 4 ini, dengan pasien dengan severe systemic disease, ya, dengan penyakit sistemik yang berat, yang concentrate to life atau mengancam nyawa. Ya, seperti contoh-contohnya ini, pasiennya baru kena CVA misalnya, atau baru kena ACS, ya, atau baru pasang stent dalam waktu-waktu tertentu, atau pasien CKD yang tidak rutin HD. Nah, ini akan memiliki risiko yang berat juga ketika dilakukan tindakan, baik tindakannya sito misalnya atau tindakan yang elektif apalagi, ya. Sehingga kita harus klasifikasikan dulu dari masa preoperatif tuh. Kira-kira pasiennya masuk faktor risiko yang mana? Tentu ketika kita melakukan tindakan anestesi pada ASA 1 dengan melakukan anestesi pada pasien-pasien dengan ASA yang lebih tinggi, ASA 4, ASA 5, ya pasti perhatiannya beda, dan awareness kita untuk melakukan ini juga persiapannya juga pasti beda. Terus ya intraoperatif kita harus mulai memilih, ya, tadi tindakan anestesinya apa saja sih yang bisa dilakukan anestesinya, apakah anestesinya general, regional, terus kita juga harus monitoring dengan baik, ya. Bahkan kadang-kadang monitornya nggak bisa cuma TTV biasa yang kita periksa sehari-hari, ya. Apa cukup tensi, nadi, saturasi, dan RR, ya. Kadang kita juga perlu monitor yang lebih lengkap, ya. Ada CVP-nya misalnya, atau kita pasang arterial lain, atau kalau operasi-operasi lebih berisiko lainnya seperti open heart gitu, ya, kadang kita periksa juga tekanan di parunya gitu misalnya, ya, untuk monitor dengan ketat kondisi pasiennya supaya bisa melakukan tindakan bergantung dari bagaimana perubahan detik ke detiknya pasiennya, ya. Terus pos operasi juga tadi, pos operasi kita mulai dari DRR harus kita awasi dengan baik. Apakah pasiennya ada komplikasi nih habis kita lakukan anestesi? Jangan-jangan masih ada residual obat-obat anestesi sehingga pasiennya masih belum sadar penuh, ya. Atau efek tindakan bedahnya, jangan-jangan pasiennya analgetiknya belum adekuat sehingga bisa kesakitan di ruang rawat pos anestesi, ya, di ruang RR. Atau jangan-jangan pasiennya ada komplikasi karena anestesinya atau karena tindakan bedahnya. Misal pasien setelah dilakukan tindakan terjadi PONV atau post operative nausea and vomiting. Pasiennya setelah operasi muntah-muntah terus, ya. Gimana kita menanganinya? Makanya salah satu misalnya ketika kita pasiennya di RR nih, kita observasi dan kita nilai Aldrich score-nya sebelum pasiennya pindah dari RR tuh. Gimana ya? Kita lihat aktivitas pasiennya, respirasinya, ya, sirkulasinya apakah sudah stabil atau belum, ya, kesadarannya, dan saturasi oksigennya sudah baik, ada nyeri atau tidak. Nah, ketika dilakukan tindakan anestesi tadi itu bisa berbagai macam jenis anestesi yang kita lakukan. Bergantung pada apa ya? Bergantung tindakan operasinya di mana. Di lokasi tersebut bisa dilakukan regional anestesi atau enggak sih? Terus risikonya pasien gimana? Lebih besar risiko kalau dilakukan GA, general anestesi, anestesi umum, atau bila dilakukan anestesi regional. Atau pada kasus-kasus tertentu juga mungkin kita perlu gabungan dari keduanya, ya. Pasiennya ya di GA tapi dipasang epidural juga untuk anti nyerinya misalnya. Atau kadang-kadang juga kita bisa melakukan MAC atau Monitored Anesthesia Care, ya. Pasiennya dengan sedasi saja sambil dilakukan tindakan. Ya, tentu beda-beda masing-masing. Kalau anestesi umum ya tentu pasiennya nanti akan lebih tidak sadar ketika dilakukan operasi, ya, karena pasien benar-benar tidur dan dalam pengaruh obat-obat anestesia. Sementara kalau regional anestesia ya bisa jadi pasiennya masih sadar atau
ketika kita spinal misalnya kita tidurkan pasiennya, ya. Pasiennya tidak terasa tengah badan gitu ya, tapi pasiennya masih sadar, bisa juga ditidurkan. Nah, kalau kita melakukan general anesthesia, tentu kita harus memanipulasi airway atau paling enggak menguasai airway ya. Karena dilakukan anestesi umum itu belum tentu juga selalu dilakukan intubasi. Ada berbagai modalitas yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya ETT tadi intubasi, bisa juga kita lakukan LMA misalnya, atau kita lakukan dengan face mask ya. Nah, tapi ketika kita perlukan intubasi ya kita harus bisa melakukannya. Kenapa? Karena setiap anestesi, apapun jenis anestesinya, baik itu tadi mulai dari GA, regional, terus combine, atau walaupun hanya sedasi saja, kita harus selalu siap melakukan manipulasi airway, menguasai airway ya. Karena sewaktu-waktu tentu saja pasien bisa saja terjadi perburukan kondisi misalnya, atau airway-nya nggak paten gitu ya. Kita harus melakukan manipulasi airway, salah satunya intubasi. Nah, intubasi ini mulai dari direct laryngoskopi ya, yang sudah dari dulu kita kerjakan ya, menggunakan laryngoskop direct, pasang ETT, sampai zaman sekarang yang sudah maju teknologi ya, bisa menggunakan video laryngoskopi atau menggunakan fiber optik juga ada ya sekarang, fiber optik, bronkoskopi atau laryngoskopi ya, sehingga akan juga memudahkan kita dalam melakukan tindakan intubasi. Nah, mekanisme kerjanya gimana sih kok pasien di anestesi bisa nggak sadar, nggak merasakan sakit, macam-macam ya. Sebenarnya kalau dibilang benar sudah dipahami betul-betul ya belum sepenuhnya dipahami ya. Kalau di sini ada artikel yang mengatakan bahwa sebenarnya tahun 2019 ini baru tahu nih bagaimana sih efek kerja obat anestesi sebenarnya ya. Jadi obat-obat yang kita berikan itu sebenarnya akan mempengaruhi pusat kesadaran di otak ya, sehingga pasien itu juga jadi tidak sadar dan juga tidak merasakan nyeri ya. Salah satunya ya di reseptor GABA yang kita sudah ketahui selama ini ya. Efeknya beberapa obat anestesi paling banyak jadi GABA atau di NMDA, reseptor yang mempengaruhi dari kesadaran pasiennya. Jadi penggunaan propofol misalnya, sevofluran ya, midazolam. Nah, ketika melakukan general anesthesia ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Kenapa kok banyak komponennya, nggak cuma satu aja. Jadi ada komponen amnesia, analgesia, anesthesia, muscle relaxation. Kenapa nggak satu aja supaya balance anestesia atau seimbang? Kalau misalnya kita analgesis saja, kita kasih opioid saja, misalnya kita kasih contohnya opioid itu fentanyl saja atau morfin saja ya, pasiennya mungkin nggak merasa sakit, tapi pasiennya nanti masih sadar gitu misalnya ya. Atau kita berikan propofol saja, pasiennya sih nggak sadar sih, nggak sadar, tidur dalam pengaruh sedasi ya, tapi pasiennya masih kesakitan karena propofol punya efek hipnotik, efek anestesi, tapi tidak ada efek analgesi. Atau jangan-jangan dikasih masker relaksan saja, kan nggak bisa ya, pasien nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sadar. Ini malah lebih bahaya lagi, pasiennya sadar merasakan sakit, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngomong pun nggak bisa. Makanya harus kita kombinasi beberapa komponen ini dengan obat-obat yang berbeda pula sehingga kita mencapai balance anestesia ya. Anestesia yang seimbang ya, kita gabungkan jadi satu. Terus kadang kita bertanya-tanya, kapan sih pasien ini kok pasien ini di GA, pasien di regional ya. Ya sebenarnya banyak pertimbangan yang kita kerjakan ya ketika melakukan anestesi, pilih GA atau regional sih ya. Pertama ya pasti dari tindakan operasinya apa sih? Dia bisa di GA atau bisa di regional ya. Misalnya posisinya di kaki, di ekstremitas bawah. Ya tentu mungkin salah satu pilihannya adalah regional. Tapi kadang ya kita dapat pasien multitrauma misalnya yang patah tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kanan kiri. Ya, kalau mau regional sebenarnya bisa aja, tapi kan kasihan juga pasiennya harus ditusuk berkali-kali ya, harus di regional berkali-kali. Ya, kita mempertimbangkan kenyamanan dan efektivitasnya juga untuk pasiennya, efisiensinya juga. Terus lainnya kita pertimbangkan juga risiko pasiennya. Jangan-jangan pasiennya ada penyulit airway. Nah, ketika misalnya pasien mau operasi
di ekstremitas atas di tangan, misalnya di humerus atau di radius. Nah, sebenarnya kan bisa saja kita lakukan general anestesia atau anestesia umum ya. Tapi misalnya pasiennya dengan penyulit airway, sulit ventilasi, misalnya pasiennya obes, morbid obes, sehingga ketika kita lakukan QA mungkin akan berisiko buat pasien. Nah, kita mungkin bisa mempertimbangkan untuk melakukan regional, misalnya supraklavicular block ya, atau axillary block pada pasien-pasien ini. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi tindakan kita apa sih anestesianya ya. Nah, ini salah satu contohnya ya ketika dilakukan pada pasien-pasien dengan hip arthroplasty ya, dibandingkan dia menggunakan spinal anesthesia sama general anesthesia. Ya, dilihat untuk komplikasinya, yaitu komplikasi sampai moralitas sama dengan pasiennya nggak bisa jalan sama sekali. Ternyata ya sama aja risikonya 18,5% dan 18% mengalami komplikasi ya. Walaupun ya mungkin untuk kemudahan pasien, kemudahan operator juga tentu akan berbeda. Dan pasien, kemudahan operator, dan kemudahan dari ahli anestesiologis juga. Oke, mungkin anestesia segitu ya. Tadi kita banyak juga lingkup-lingkup lain yang kita kerjakan selain melakukan anestesi atau perioperatif pada pasien ya. Jadi nggak memberikan obat-obat anestesi saja, tapi kita juga menangani di salah satunya di critical care. Critical care ini adalah salah satu manajemen pasien yang sangat kompleks. Kita lihat contohnya di gambar ini. Ya, kita lihat perawatnya saja ada berapa ini? Perawat dan dokternya, tenaga medisnya saja sudah banyak sekali untuk satu pasien. Belum alat-alatnya, lihat nih cairannya ada berapa. Terus alat-alatnya, siring pumpnya ada berapa. Terus pasien juga terpasang ventilator. Ya, jadi banyak sekali alat-alat yang terpasang pada pasien supaya untuk mengoptimalkan perawatan pada pasiennya. Ya, ini sangat kompleks sekali sehingga harus berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh seorang yang bekerja di critical care. Ya. Mulai A sampai Z. Ya. Mulai dari ilmu, mungkin kalau secara ilmu kedokteran ya, mulai dari anatomi, fisiologi, ya, fisiologi jantung, fisiologi paru, semua harus menguasai. Walaupun kita bekerja dalam tim, tapi kita harus bekerja berpikir secara holistik. Nah, ini salah satu contoh ya, kita lihat bahwa banyak sekali modalitas yang bisa kita kerjakan pada pasien-pasien kritis yang kita gunakan. Mulai dari arterial infus pump, terus PCA pada pasien analgesia, karena pasien-pasien untuk dilakukan di ICU, dilakukan tindakan dan dirawat sehari-hari juga pasti merasakan rasa sakit. Terus feeding pump, monitoring lainnya, monitoring ventilator, BGA, tracheostomi, bahkan kalau pasiennya susah di weaning misalnya ya. Terus kateter urin, ya banyak mesin dialisis dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu checklist yang kita lakukan sehari-hari ketika merawat pasien di ICU. Ya, kita lihat betapa kompleksnya perawatan di ICU. Mulai kita rawat mulai dari feedingnya atau makanan pasien nih. Pasien misalnya pasiennya yang terventilator, terintubasi. Kita harus tetap pikirkan bagaimana nutrisi pasiennya, cukup atau enggak, kebutuhan kalorinya berapa. Ya, kebutuhan proteinnya berapa kita hitung juga ya. Kebutuhan lemak dan karbohidratnya berapa persen yang kita berikan ya. Pasien ini berikan susunya gimana, bolus atau intermittent atau seperti apa ya. Dihitung status gizinya juga harus diasesmen ya mulai awal. Terus pasiennya dari A analgesia sama AS analgesia dan sedation ya. Pasien nyaman nggak sih dengan setting ventilatornya? Ya, apakah analgetiknya adekuat atau misalnya pasiennya post operasi sudah cukup belum ada nyerinya untuk mengontrol nyeri operasinya. Ya, kalaupun nggak operasi, pasiennya nyaman nggak dengan ventilatornya dengan terpasang ETT atau pasiennya nggak nyaman. Ya. Sedasinya cukup nggak sih scoringnya sesuai target scoring yang kita inginkan atau enggak sih? Karena sedasi terlalu dalam juga pasiennya nanti nggak bisa winning-winning. Sementara kalau sedasinya kurang, pasiennya bisa fighting, nggak nyaman dengan perawatannya. Ya, terus kita berikan juga
trombofilaksis, ya, head elevation untuk mencegah pneumonia, untuk mencegah regurgitasi, ya. Kita berikan juga ulcer prophylaxis untuk mencegah stres ulcer. Gulanya juga harus kita kontrol dan juga harus kita spontaneous breathing trial, bowel care-nya kita pasiennya BAB atau enggak, Menstret atau enggak, ya. Terus kateter yang terpasang di pasien sudah berapa lama, ya. Terus antibiotiknya gimana, sudah bisa dieskalasi, diganti sesuai kultur atau enggak, ya. Terus ini adalah bundle untuk rilis dari ICU, ya. Kita nggak bisa cuma merawat pasien di ICU, ya udah, yang penting pasiennya nyaman deh selama ini, selama dirawat di ICU. Kita juga harus memikirkan gimana pasiennya bisa lepas dari ICU, liberation bundle ini. Ya dengan cara apa ya? Dengan ABCDF ini, ya kita nilai bertahap sehari-hari, ya. Dilakukan spontaneous awakening trial, pasiennya dibangunkan, dicoba dibangunkan, disadarkan, ya. Dan dicoba spontaneous breathing trial, ya. Terus pilihan sedasinya apa, ya. Terus kita akses deliriumnya, pasien delirium enggak, ya. Kita manage kalau perlu, ya. Terus early mobility, jadi pasien-pasien ICU, ya. Apakah semua pasien ICU itu diam, tidur gitu? Enggak mesti, ya. Nanti kita lihat salah satu contohnya di luar negeri itu sudah malah pasien ICU terventilator tapi malah bisa jalan-jalan, ya. Terus jangan lupa juga faktor dari keluarga. Kita harus memfasilitasi keluarga supaya bisa mensupport pasien. Nah, ini kita lihat contoh early mobility pada pasien ICU. Ini bisa main voli pakai balon ya pasiennya. Ini dia sangat baik sekali. Walaupun pasien terventilator, bukan berarti dia motoriknya yang selain pernafasannya terganggu, ya. Ini disupport supaya maksimal tetap dia, supaya tidak atrofi otot-ototnya. Dan terbukti bahwa early mobility dan exercise itu baik untuk prognosis pasiennya dan mengurangi waktu rawat inap di ICU. Nah, ini juga contohnya pasiennya ventilator tapi bisa jalan, ya. Tentu didampingi dengan tim, ya, dengan perawat ICU, perawat rehab medik juga, ya. Nah, dengan tindakan-tindakan ini bisa memperbaiki prognosis pasiennya. Ya. Oke, itu tadi sekilas mengenai ICU. Terus mengenai kedokteran gawat daruratan juga, ya. Kita jadi selain tadi anestesi di OK, terus di critical care, tentu kita menangani juga di gawat darurat. Terutama ya mungkin pasien-pasien multitrauma, walaupun kita juga menangani pasien-pasien non trauma, ya. Gitu. Nah, untuk kita lihat bahwa pasien-pasien, contohnya pasien-pasien multitrauma nih, ya, kita harus menguasai mulai dari airway-nya, airway and spine control, ya, breathing-nya juga kita harus kuasai, sirkulasinya juga, ya. Nah, ini yang sebenarnya kenapa kita bisa aplikasikan ke pasien emergensi, karena ya sehari-hari pasien-pasien operasi ya sama, kita menguasai mulai dari airway, breathing, dan sirkulasinya juga. Yang nanti kalau di pasien emergency, ya kita aplikasikan ke dalam primary survey, ya, ABCDE. Ya, kita assess airway-nya, apakah paten atau enggak, ada suara nafas tambahan atau tidak, ya. Kita manage juga kalau ada masalah airway, kita bebaskan. Terus breathing-nya juga ada masalah enggak, pasiennya apakah perlu ventilasi tekanan positif, apakah perlu ventilator, apakah perlu oksigenasi tambahan, HFNC, NRBM, ya, atau pasien perlu dipasang NIV, juga bisa. Terus sirkulasinya, pasiennya perlu akses enggak sih? Ya, kalau perlu akses, apakah perlu kita pasang central line, misalnya kita pasang CVC, ya. Terus atau kita pasang infus besar. Terus pasiennya perlu transfusi darah enggak, ya? Volumenya sudah cukup apa belum? Perlu kita ganti dengan apa cairannya? Makanya kita menguasai juga jenis-jenis cairan, ya. Terus jumlah cairan yang harus diberikan. Nah, terus disability-nya, ya. Terus ada masalah neurologis atau enggak, defisit neurologi atau enggak, dan gimana kita bisa memanage dan menghindari dari secondary brain injury. Nah, sekarang juga karena semakin maju, ya, salah satunya kita juga belajar di gawat darurat itu menggunakan USG untuk membantu. Contohnya ini kita lihat penggunaan USG protokol EVAS, ya. Jadi walaupun kita nggak membaca secara radiologis, ya kita bisa men-scanning di awal, ini pasiennya ada internal bleeding nggak sih?
ya dengan menggunakan USG, internal bleeding, apakah ada cardiac tamponade, ataukah ada tensi pneumotoraks, bisa kita deteksi dengan USG. Ini yang semakin berkembang sekarang-sekarang ini ya, menggunakan USG terutama fokus ya. Dan terakhir ya kita memanage juga pasien-pasien dengan pain, baik itu pasien acute pain atau chronic pain ya, pasien-pasien acute pain di IGD yang datang dengan nyeri-nyeri akut pada pasien trauma misalnya, ya harus ditangani dengan baik. Kalau enggak, pasiennya dibiarkan saja bisa menjadi chronic pain ya. Chronic pain pun harus ditangani dengan baik, jangan sampai pasiennya kualitas hidupnya atau quality of life-nya terganggu. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin nanti kita kalau mau banyak didiskusi, silahkan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.